Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giving alms, seeking blessing during Muharram. Muharram donation, SD Islam Sabilillah Malang. Hadirin para orang tua, ananda dan pemirsa, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia, penuh berkah, rahmat, serta ampunan. Seiring dengan hal itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tingkatkan amal kebajikan dengan semangat dakwah yang dilandasi iman dan takwa serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Sebagaimana Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dan semoga aktivitas kita senantiasa bernilai ibadah dan mengedepankan akhlak mulia. Sebagai pembawa acara pada Muharram Donation kali ini, saya Iva Yuanita. Saya Yahya. Berikut ini rangkaian kegiatan Muharram Donation SD Islam Sabilillah Malang. Acara yang pertama, pembukaan. 2. Sambutan Kepala SD Islam Sabilillah Malang. Dilanjutkan dengan dongeng bersama Kak Bagus dan Si Bejo. Selanjutnya tampilan Mazaya Band SD Islam Sabilillah Malang. Kemudian akan ada pengumuman juara-juara dari Virtual Talent Competition SD Islam Sabilillah Malang. Dan ditutup dengan doa. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniyat as-salihah Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah seluruh pemirsa, ananda dan orang tua SD Islam Sabilillah Malang, sebelum kita mulai acara Muharram Donation SD Islam Sabilillah Malang, kami ingatkan untuk seluruh pemirsa di rumah untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube Sekolah Sabilillah. Dan panitia masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan Muharram Donation dengan menyalurkan infak sedekah terbaik Anda melalui rekening BNI 02998000039 atas nama SD Islam Sabilillah Amal. Semoga amal, infak, dan sedekah ananda bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan rezeki yang luas serta berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah Muharram Donation, Giving Alms, Seeking Blessing during Muharram, SD Islam Sabilillah Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Muharram 1443 Hijriah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ananda telah mengikuti berbagai lomba yang diselenggarakan oleh panitia untuk memeriahkan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Selamat Ibu sampaikan kepada para pemenang. Semoga semakin memotivasi ananda untuk terus kreatif, inovatif, meskipun di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk lebih meningkatkan
rasa kepedulian kita kepada sesama, khususnya untuk teman-teman kita, anak yatim piatu yang ada di sekitar kita. Untuk itu, Ibu berharap Anda semuanya, ayo tingkatkan amal ibadahnya. Ayo tingkatkan amal sedekah untuk teman-teman kita di panti-panti asuhan yang ada di sekitar Kota Malang. Dan yang ketiga, untuk mendukung kemeriahan Tahun Baru Islam ini, Bapak Ibu, guru, pegawai akan menampilkan Mazaya SD Islam Sabilah Malang. Selamat menikmati, ayo meriahkan bersama. Semoga Tahun Baru Islam 1443 Hijriah menjadi tahun yang penuh berkah dan kita semuanya segera terbebas dari pandemi COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Adik-adik sekalian yang kakak muliakan, juga segenap Dewan Guru, keluarga besar SD Islam Sabilillah Kota Malang. Berjumpa kembali dengan kakak yang di depan. Masih ingat kan? Iya betul, ya. Bersama dengan Kak Bagus. Kali ini kita akan bersama-sama dalam program acara memperingati bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh umat Islam, yang merupakan awal tahun baru Islam. Kali ini di tahun 1443 Hijriah. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Bagus. Ingat ya, Kak Bagus. Bukan Gabus loh ya, awas loh, bukan Gabus loh ya. Bagus, BAGUS ya. Masih ingat kan? Ada kepanjangannya. B, besar badannya. Loh, ingat kan? Kemudian A, anti orangnya. Kemudian K, ganteng wajahnya. Kemudian U, ustadz profesinya ya. Terakhir S, syahid cita-citanya. P-nya kalau meninggal mati syahid husnul khotimah, masuk surga, amin. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Bagus. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Bagus. Kak Bagus punya hadiah untuk kalian semua. Ngomong-ngomong, mau apa tidak? Oh mau semuanya. Kalau mau duduknya yang rapi. Duduk rapi sambil konsentrasi. Konsentrasi dulu. Konsentrasi. Mantap. Konsentrasi. Oke. Sambal terasi. Kok sambal terasi? Lupa ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sambal terasi biar tambah lengkap. Oke ya. Baik, semuanya konsentrasi sebelum Kak Bagus nanti menyampaikan cerita keutamaan bulan Muharram. Kak Bagus akan berbagi hadiah. Kali ini hadiah yang akan Kak Bagus berikan untuk kalian semuanya, yaitu permainan sulap seperti biasanya. Are you ready? Oke, semuanya sudah siap. Baik semuanya, yuk sikap anak soleh. Hap. Alat sulapnya akan dikeluarkan dulu. Ya, teman-teman semuanya, Kak Bagus punya tongkat sulap ya, pim pom. Oke, semuanya siap melihat sulap, konsentrasi ya, tidak ada yang main sendiri ya, tidak ada yang ngobrol sendiri, apalagi ngompol sendiri ya. Nggak ada yang ngompol kan? Nah, oke, baik semuanya, yuk konsentrasi ya, konsentrasi. Yuk tirukan kata kunci. Ada tongkat dan Kak Bagus membawa, ini ada seperti mangkok, bukan mangkok, seperti gelas ya, kecil, warnanya hitam atau kayak
pot atau vas ya, vas bunga. Oke ya. Baik, sekarang tirukan kata kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Oke, anak yang belajar jadi pintar. Rajin sholat anak hebat. Rajin ngaji jadi mulia. Hormat orang tua masuk surga ya. Ini tongkat jadi apa ya? Hop. Hitung, kita berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, hop. Iya, jadi ada bunganya teman-teman. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Siapa mau hadiah lagi? Angkat tangan. Masya Allah, semuanya angkat tangan. Siapa mau lihat sulap lagi? Angkat tangan semua juga. Duduknya yang rapi sambil konsentrasi. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Oke, tidak ada yang main sendiri. Siap. Baik adik-adik sekalian, anak-anakku yang soleh dan solihah. Pada kesempatan kali ini, kisah tentang keutamaan bulan Muharram akan Kak Bagus ambilkan satu buah cerita yang Kak Bagus dapatkan dari seorang guru mulia. Kisah ini merupakan kisah yang sangat masyhur teman-teman. Kisah yang cukup dikenal. Namun barangkali di antara kalian belum ada yang sempat mendengarkannya. Oleh karena itu, Kak Bagus akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, are you ready? Yes ya, ingat, tidak ngobrol sendiri, selalu konsentrasi ya. Oke, dan tidak keliling-keliling ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dahulu hiduplah seorang miskin yang terbelit kelaparan dan kehabisan persediaan bahan makanan. Si orang miskin ini sebenarnya bukanlah orang yang suka mengemis atau meminta-minta. Namun melihat kondisi diri dan keluarganya, anak-anaknya yang menangis kelaparan, istrinya yang bersedih karena kehabisan bahan makanan, memaksa si miskin ini kemudian untuk keluar rumah. Dia terpaksa mencari orang yang mau bersedekah kepadanya. Kemudian si miskin ini pamit kepada istri dan anak-anaknya untuk keluar rumah. Langkah kaki si miskin ternyata tiba di depan rumah seorang qadhi atau hakim agung ketika itu teman-teman. Maka lelaki tua miskin ini memberanikan diri mengetuk pintu rumah sang hakim agung. Tok 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 tok. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan. Tok 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 tok. Tak lama sesudah itu terdengar suara pintu yang dibuka. Deg deg. Keluarlah pembantu dari sang hakim agung yang kemudian mempersilahkan si miskin itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Sesudah si miskin masuk ke dalam rumah si hakim agung, tak lama kemudian sang hakim keluar dari dalam kamarnya teman-teman. Oh, siapakah engkau? Tuan Hakim, saya orang miskin yang tinggal di daerah dekat rumah Tuan ini. Saya datang kemari terpaksa Tuan. Apa yang kamu inginkan? Tuan, sudah beberapa hari ini kami kehabisan persediaan makanan. Saya dan keluarga saya kelaparan Tuan. Kalau Tuan mengizinkan, berilah sedekah untuk kami Tuan. Berilah sedekah setidaknya 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 dirham saja Tuan. Kiranya engkau berkenan Tuan. Mendengar permintaan dari si miskin, sang hakim kemudian menjawab, baiklah, aku akan memberikan yang kamu minta, tapi tidak sekarang, siang nanti setelah sholat duhur ya. Oh, benarkah Tuan? Terima kasih Tuan Hakim. Terima kasih Tuan Hakim. Betapa bahagianya si miskin. Ternyata mendapatkan janji untuk
Diberi bahan makanan teman-teman, 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 keping uang dirham. 1 dirham itu kalau sekarang kurang lebih 4.000 rupiah teman-teman. Kalau kita bulatkan 5.000, berarti kalau 2 dirham berapa teman-teman? Pinter, 10.000 rupiah. Yang diminta tidak banyak ternyata. Baik teman-teman, apa yang kemudian terjadi? Waktu pun kemudian berlalu. Si miskin pulang ke rumahnya, Pak Hakim bekerja di pengadilan seperti biasanya. Hingga kemudian tiba waktu sholat duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan sholat duhur berkumandang. Jamaah sholat kemudian didirikan. Orang-orang kemudian melaksanakan perintah Allah. Begitu selesai sholat, si miskin kemudian segera beranjak. Dia keluar dari masjid menuju rumah Pak Hakim. Ditunggunya Pak Hakim di depan pintu rumah. Cukup lama teman-teman. Semakin lama. Ternyata apa yang terjadi? Entah karena sebab apa, atau karena kesibukan, atau karena lupa, ternyata sang hakim mengingkari janji teman-teman. Sang hakim mengingkari janji. Tidak datang sang hakim untuk memberikan apa yang dijanjikan, 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 keping uang dirham. Tidak datang teman-teman. Akhirnya di hari yang bertepatan dengan 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura itu, siang itu si miskin akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan membawa rasa putus asa. Dia berjalan pelan-pelan dengan lemah lunglai. Di tengah perjalanan teringat tangis anaknya, teringat bagaimana sedihnya sang istri tercinta. Si miskin kemudian berpikir, kasihan anak dan istriku. Aku tetap harus melakukan sesuatu. Kepada siapa lagi aku akan meminta supaya aku bisa mendapatkan bahan makanan? Teman-teman, pandangan si miskin kemudian tertuju ke rumah seorang yang beragama Nasrani. Bukan orang Islam teman-teman. Begitu matanya tertuju ke rumah orang Nasrani, si miskin kemudian segera menuju ke rumah si Nasrani, mengetuk pintu rumahnya, dan kemudian dibuka. Dek-dek. Siapa engkau? Siapa engkau? Tuhan, aku adalah orang miskin dari daerah dekat rumah Tuhan ini. Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah hari Asyura, hari di mana diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Tuhan, hari ini adalah hari istimewa, hari di mana diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Hari ini juga hari istimewa Tuhan. Hari ini adalah hari di mana selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang ketika itu. Hari ini adalah hari istimewa Tuhan. Hari ini adalah hari selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api Raja yang lalim ketika itu Tuhan. Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa Tuhan. Hari Asyura, hari di mana diangkatnya ruh Nabi Isa alaihissalam beserta dengan jasadnya ke langit menuju Allah. Hari ini adalah hari istimewa Tuhan. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Tuhan, karena istimewanya hari ini Tuhan, maka bersedekahlah untuk aku Tuhan dan keluargaku. Sudah berapa hari ini kami tidak makan, kami kelaparan Tuhan. Mendengar permintaan penuh iba dari si miskin, dilengkapi dengan informasi keutamaan hari Asyura atau 10 Muharram, maka apa yang kemudian terjadi? Orang Nasrani kemudian bertanya, wahai Bapak, kalau yang engkau sampaikan betul, alangkah mulianya hari ini. Luar biasa. Hari ini adalah hari yang istimewa. Baiklah kalau begitu Bapak,
Karena istimewanya hari ini, aku akan bersedekah kepadamu. Benarkah Tuhan? Iya, tunggu di sini ya, akan aku ambilkan apa yang kamu minta, yang menjadi kebutuhanmu. Apa yang kamu minta? Apa yang kamu butuhkan? Tanya si Nasrani kepada si miskin. Tuhan, kami hanya membutuhkan 10 potong roti, kemudian 5 potong daging, dan 2 keping uang dirham saja Tuhan. Oh, baiklah, tunggu di sini, kata si Nasrani. Orang Nasrani segera masuk ke dalam rumahnya. Beberapa waktu menyiapkan sedekah untuk si miskin. Tak lama sudah itu si Nasrani keluar, teman-teman. Apa yang dibawa oleh si Nasrani? Yang dibawa oleh si Nasrani membuat kaget dan terkejut si miskin. Ini semua untukmu, kata si Nasrani sambil menyerahkan 10 keranjang roti. Oh, banyak sekali Tuhan. 10 keranjang roti. Kemudian tidak hanya 5, apa tadi? Tadi kan si miskin minta 5 potong daging ya teman-teman. Ternyata si Nasrani memberikan ya, tidak hanya 5 potong ya, 100 potong daging diberikan kepada si miskin. Kemudian dia tidak memberikan hanya 2 keping uang dirham, tapi 100 dirham diberikan kepada si miskin. Kalau 100 dikali 4.000, 400.000 ya teman-teman ya. Kalau dikali 5.000, 500.000. Diberi antara 400 sampai 500.000. Alangkah bersyukurnya. Alangkah bersyukurnya si miskin mendapatkan hadiah yang demikian banyak, kemudian dibawa pulang. Anak-anakku sekalian, adik-adik yang soleh dan solehah, apa yang kemudian terjadi? Malam kemudian tiba. Ternyata malam hari itu datanglah mimpi yang begitu indah. Yang mendapatkan mimpi ternyata adalah si hakim. Mimpi yang indah, dalam tidurnya sang hakim agung yang ingkar janji, tidak jadi memberi si miskin. Dalam tidurnya bermimpi. Mimpinya indah teman-teman. Dia dalam mimpinya melihat sebuah tempat yang demikian luas, tempat yang demikian indah, asri, luar biasa. Kemudian di depannya ada 2 istana yang sangat megah. Sang hakim senang sekali. Dalam mimpinya seolah-olah dia merasa bahwa istana itu akan diberikan untuknya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ternyata ada suara yang menyampaikan kepada sang hakim, rumah ini, istana yang megah ini, dua-duanya sebenarnya akan diberikan kepadamu, tapi tidak jadi. Kata suara di dalam mimpi sang hakim. Sang hakim yang sebelumnya senang ya, sebelumnya senang, dalam mimpinya itu jadi sedih. Loh, kenapa? Andaikan engkau memberikan sedekah di hari Asyura kepada orang miskin, engkau akan mendapatkan 2 istana yang indah di surga. Namun sayangnya engkau tidak melakukan itu. Engkau urung, engkau tidak jadi bersedekah kepada orang miskin di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Maka 2 istana ini tidak kami berikan kepadamu, tapi kami berikan kepada tetanggamu yang beragama Nasrani. Kaget teman-teman. Kagetlah sang hakim di dalam mimpinya. Kemudian begitu bangun karena merasa mimpinya seolah-olah nyata. Keesokan harinya saat pagi tiba, sang hakim kemudian keluar dari rumah dan menuju ke rumah tetangganya yang Nasrani. Menuju ke rumah tetangganya yang Nasrani. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tuan, bukakan pintu tuan. Tok 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 tok, pintu dibuka. Dek dek. Tuan Hakim, silakan masuk Tuan Hakim, kata si orang Nasrani. Pak Hakim pun kemudian masuk dalam rumah sang Nasrani. Dia kemudian langsung bertanya, sang hakim langsung bertanya terkait dengan mimpinya. Langsung bertanya sang hakim, wahai Tuan, apa yang engkau lakukan kemarin sehingga dalam mimpiku engkau betul-betul mendapatkan keutamaan yang luar biasa, engkau mendapatkan nikmat berupa 2 istana di surga. Apa yang engkau lakukan kemarin?
Tanya sang hakim kepada si Nasrani. Si Nasrani kemudian menjawab, teman-teman, saya kemarin memberikan hadiah berupa bahan makanan dan beberapa keping uang dirham pada orang miskin yang meminta dari daerah sana. Begitukah? Engkau mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Engkau menjadi salah seorang calon ahli surga yang mendapatkan 2 istana. Bolehkah aku ganti keutamaan yang kau berikan dengan 100.000 dirham? Ternyata mau dibeli, teman-teman, keutamaan sedekahnya si orang Nasrani itu oleh sang hakim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si Nasrani ketika itu mendapatkan hidayah, teman-teman, mendapatkan petunjuk dari Allah. Si Nasrani kemudian berkata, wahai Tuan Hakim, jika yang kau katakan benar, bahwa aku termasuk salah seorang yang akan mendapatkan kemuliaan menjadi salah seorang penghuni surga karena sedekah yang aku lakukan di bulan Muharram, di hari Asyura, dan kemudian aku mendapatkan 2 istana di surga, maka aku tidak akan pernah memberikan dan menjualnya kepada siapapun termasuk pada Anda, Tuan. Dan saksikanlah bahwa hari ini aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Ternyata, teman-teman, si Nasrani itu kemudian masuk Islam karena berkah sedekah Asyura yang dia lakukan. Dia mendapatkan sebesar-besarnya nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Adik-adik sekalian, anak-anakku yang soleh dan solihah, itulah tadi keutamaan siapa yang melakukan amalan sedekah di bulan Muharram, utamanya bertepatan dengan tanggal 10 Muharram yang biasa kita kenal dengan nama Hari Asyura. Semoga kita diberikan kemudahan untuk meneladani kisah tadi, teman-teman. Ya, kita teladani ketika tiba bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, kita memperbanyak sedekah. Kita berbagi, kita memiliki kelebihan apa, kita berikan. Secara khusus Nabi pernah bersabda dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, hadis yang ke-212, teman-teman. Nabi pernah bersabda, man masahayadahu ala ro'si yatimi rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Nabi bersabda bahwa siapa yang mengusap kepala anak yatim dengan tangannya pada hari Asyura, yaitu bertepatan dengan 10 Muharram, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya, teman-teman. Dari setiap helai rambut yang dibelai milik si yatim tadi, Allah akan mengangkat 1 derajat kemuliaan di sisinya. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah ya, teman-teman ya. Amin Allahumma amin. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Bagus. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Bagus. Kak Bagus sudah cerita untuk kalian semua. Semoga sudah paham. Sudah paham ya, teman-teman? Alhamdulillah. Baik, terakhir sebagai penutup dari Kak Bagus, hadiah paling istimewa untuk kalian semuanya, yaitu kita akan bertemu dengan boneka lucu yang selalu ceria, sahabat Kak Bagus, ya. Yaitu kali ini yang Kak Bagus ajak bukan si Untung seperti edisi yang sebelumnya, teman-teman, tapi adiknya si Untung, namanya si Bejo. Baik, yuk kita panggil si Bejo ya. Tunggu dulu di sini, Kak Bagus mau panggil si Bejo dulu. Oke? Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman semuanya, inilah adik dari si Untung, boneka lucu yang selalu ceria, yang biasa Kak Bagus ajak kemana-mana kalau bercerita. Kali ini Kak Bagus ngajak adiknya. Kamu adiknya si Untung kan? Namamu siapa? Bejo. Oh, Bejo. Namanya Bejo, teman-teman. Bejo itu artinya apa? Untung. Oh, Untung. Untung itu artinya apa? Bejo. Bejo artinya apa? Untung. Kok bolak-balik? Oh. Iya, Bejo itu artinya beruntung ya, teman-teman. Iya, itu ya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jojo, hari ini kita bersama dengan teman-teman dari SD Islam Sabilillah.
Mana kak? SD Islam. SD Islam. Sabilillah. Lillah. Kok lillah? Sabilillah. Dulu kakakmu sudah diajak ke sini saat peringatan Isra Mi'raj. Sekarang giliran kamu. Kita di SD Islam sabilillah. Ayo tirukan. Sabilillah. Sabilillah. Lillah. Astagfirullahaladzim. Aku nanti dimarahi kepala sekolah. Astagfirullah. Sabilillah. Sabilillah. Betul. Masya Allah. Baik teman-teman, kali ini si Bejo akan memberikan satu buah hadiah untuk kalian. Bawa hadiah enggak? Astagfirullahaladzim. Masa Kak Bagus sudah janjikan hadiah ke teman-teman, nah kamu kok nggak bawa? Kamu nggak bawa uang? Enggak. Astagfirullah. Makanan? Enggak. Loh, minuman? Enggak. Pisang? Enggak. Loh, ya terus kamu bawa apa? Gak kopo. Ditunggu teman-teman. Terus gak sama kakakmu aja, kamu nyanyi aja untuk teman-teman, oke? Oke kak. Baik, ngomong-ngomong kamu punya cita-cita nggak sih? Teman-teman pengen tahu loh. Punya cita-cita? Iya. Cita-citamu ingin jadi apa? Jadi manten. Jadi manten, astagfirullahaladzim. Cita-cita kok jadi manten? Kayak teman-teman di SD Sabilillah itu loh. Cita-citanya pengen jadi ustad, jadi guru, jadi tentara, jadi dokter. Kamu cita-cita kok jadi manten loh. Yang bener kamu pengen jadi apa? Jadi ustad. Kayak kakaknya pengen jadi ustad juga. Baik teman-teman, sebagai penutup hiburan dari si Bejo, ya, dia mirip dengan kakaknya, hobinya juga sama, ya, dia senang nyanyi teman-teman. Oleh karena itu satu buah lagu dari si Bejo kita sambut bersama-sama. Silahkan Jo. Dengerin ya. Yang sopan, dengerin ya. Iya. Loh, kamu yang ngucapin ya Mas Jo. Kamu yang ngucapin. Dengerin ya. Ya. 1, 2, 3. Ditunggu teman-teman malah lihat-lihatan. Ayo. Oke. Nah, yuk, silahkan. 1, 2, 3. Kami semua santri rajin mengaji. Masalah. Selesaikan dulu. Ayo. Membaca Al-Quran setiap hari. Cita kami semua sungguh mulia. Membaca Al-Quran yang masuk surga. Masalah. Baik teman-teman, tepuk tangan semuanya. Masya Allah, ternyata melalui lagu tadi si Bejo mengingatkan kita semuanya untuk menjadi santri yang rajin, ya Pak Ijo? Ngaji kak. Mengaji, baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran supaya jadi lebih paham, tambah keimanan. Nah gitu kan Jo? Nah gitu. Jadi orang-orang yang semakin hari semakin takwa, yang berhak untuk mendapatkan surga ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah. Masya Allah. Sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan bersama dengan Kak Bagus dan sahabat kita si Bejo. Nah, kapan-kapan insya Allah berjumpa lagi. Jika ada sumur di ladang, ayo lanjutkan. Tetaplah mandi di kamar mandi. Tetaplah mandi di kamar mandi. Oh ya benar juga ya. Jika umur kita panjang, Insya Allah ketemu lagi. insya Allah kita ucapkan salam yuk Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah dijawab. Gantian kamu dulu, ayo. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Gantian. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Masya Allah. أعطونا طفولا
Luar biasa sekali kemeriahan acara Muharram Donation SD Islam Sabilillah Malang. Ya, sampai bisa menghasilkan karya baru dalam panggung musik Islami Indonesia. Betul sekali Pak Yahya. Dan tak lupa kami ucapkan selamat untuk seluruh juara virtual talent competition SD Islam Sabilillah Malang tahun 2021. Dan panitia masih terus mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan Muharram Donation dengan menyalurkan infak dan sedekah terbaik Anda melalui rekening BNI 02998000039 atas nama SD Islam Sabilillah Amal. Betul sekali Pak Yahya ya. Dan tak lupa Pak Yahya, semoga dengan juaranya seluruh Ananda SD Islam Sabilillah Malang dapat memacu prestasi mereka untuk terus berkembang, untuk terus menampilkan talenta-talenta di event-event berikutnya. Ya, dan semoga amal infak dan sedekah Anda diterima Allah dan mendapatkan balasan rezeki yang luas dan berkah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, jangan lupa untuk seluruh pemirsa dan penonton YouTube Sekolah Sabilillah untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube Sekolah Sabilillah. Dan saya Yahya. Saya Iva Yonita, kami pamit undur diri. Sampai ketemu di event-event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.